Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 14 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, dia masih memiliki ikatan yang kuat rasanya dengan kamu ya. Perasaannya masih memiliki perasaan yang kuat dengan kamu. Ada koneksi jiwa juga di sini. Ada ikatan koneksi batin ya. Ikatan batin di sini aku lihat dia kayak masih sering merasakan hadirmu ya di sisi dia atau di hidup dia gitu ya. Dia masih kayak hatinya itu masih terpaut lah ya, masih terpaut, masih keingetan kamu terus ya, masih memiliki rasa ketertarikan sama kamu. Bahkan di sini waduh, udah soulmate, attraction, terus itu juga chemistry. Jadi benar-benar kuat banget. Dia ini masih sayang sama kamu ya, masih memiliki gairah, ketertarikan yang kuat dengan kamu. Bahkan ada kayak magnet gitu yang selalu tarik menarik di antara kamu dengan dia gitu ya. Mungkin kali ini kamu atau hari ini kamu sering kerasa kayak kok kepikiran dia terus ya, kok keinget dia terus ya, kok kayak pengen tahu ya kabar dia nggak kayak mana, bagaimana, apa yang sedang terjadi dengan dia, apakah dia sudah bekerja lagi atau masih liburan atau bagaimana kayak gitu ya. Jadi kayak masih apa ya, perasaannya itu, batinnya itu masih kayak selalu terhubung. Karena kalau aku lihat saat ini tuh kalian memang sudah berpisah ya, entah memang berpisah karena jarak atau memang ini hubungannya sudah berakhir, kalian sudah putus, kalian sudah bercerai atau ya berpisah seperti itu. Kalau aku lihat di sini dia sangat-sangat ingin mengekspresikan cintanya sama kamu. Dia ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu. Cuman untuk saat ini tuh memang masih ada yang perlu dia selesaikan terlebih dahulu tentang urusan pribadi ya, kayak materi, keuangan ya, karir, terus itu mungkin ya masalah keluarga, masalah pribadi atau apapun itu yang bersifat pribadi gitu ya, yang untuk apa, masalah pencapaian diri lah ya, pencapaian masa depan yang kayak gitu. Ya, aku lihat di sini dia ada rasa penyesalan karena selama ini mungkin dia sering membohongi kamu ya, dia menyesal karena telah membohongi kamu. Dan aku lihat di sini tuh dia kayak sadar bahwa nggak cuma dia loh satu-satunya pasangan atau lawan jenis yang berhak mendapatkan kamu atau berhak bersamamu. Kamu juga berhak memilih dengan siapa kamu mau bersama gitu ya. Dia sadar diri, dia tahu itu. Tapi justru karena dia tahu itu, makanya di sini apa ya, dia nggak mau melepaskan ikatan batin di antara kalian, dia nggak mau move on gitu kalau aku lihat, karena dia tahu dia masih cinta dan dia sadar diri juga kamu itu masih bisa punya peluang atau kesempatan untuk cari yang lain. Nah makanya di sini dia ingin selalu terkoneksi gitu ya secara batin dengan kamu. Makanya di sini kamu mungkin akan selalu kepikiran terus sama dia hari ini. Kamu kayak pengen tahu keadaan dia hari ini seperti itu. I wonder if you are happy without me. Jadi dia sampai bertanya banyak, apakah kamu lebih bahagia tanpa dia? Jadi sebenarnya pun dia di sini ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa dia ya, apalagi hari ini. Mungkin hari ini pun dia masih sering stalkingin kamu ya. Bahkan hari ini masih sering stalkingin kamu. Kenapa? Karena di sini dia pun nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia selalu keinget kamu lagi. Dia selalu kepikiran kamu terus. Bahkan aku lihat di sini, wah dia takut banget kalau misalkan kamu hanya menganggap dia sebagai teman aja gitu ya. Dia maunya lebih dari sekedar teman. Jadi mungkin saat ini kamu nggak sebucin dulu atau nggak seperhatian dulu atau bagaimana. Intinya tuh kayak
ya nggak seperti dulu kayaknya, sikap, perilaku ya, atau perasaan tindakan kamu. Kalau mungkin dulu kamu ngebucin banget, kalau misalkan dia jauh dari kamu sedikit aja, kamu udah kecarian dia, kamu sudah panik, kamu sudah, apa ya namanya itu, sibuk lah ya, sibuk, nyariin dia, chatin dia, teleponin dia. Tapi kok sekarang enggak gitu, kamu kayak cuek, kayak kamu lebih lebih apa ya, lebih lebih fokus dengan dirimu sendiri sekarang gitu, kayak dia bukan lagi seseorang yang spesial bagimu. Itu yang dia rasakan. Makanya di sini dia menganggap bahwa aduh kayaknya kamu hanya menganggapku sebagai teman aja deh sekarang gitu ya. Nah dia nggak mau, dia pengennya lebih dari sekedar teman. We need to let each other go. Oke, jadi menurut dia kalau memang kamu saat ini belum siap untuk membuka hati lagi pada dia, atau kamu masih marah, atau kamu masih dendam, atau kamu masih ya, belum siap lah untuk menerima dia kembali, ya udah, untuk sekarang kita saling menarik diri aja dulu, saling berjaga jarak dulu gitu ya. We need to let each other go, jadi kita berpisah aja dulu gitu. Toh dia juga lagi fokus sama karir, keuangan dia kayak gitu. Tapi walaupun saat ini kalian berpisah, masih ada energi saling memantau, baik kamu ataupun dia masih sama-sama saling memantau. Oke, ada Six of Swords. Dan memang mungkin selama ini hubungan kalian itu sering sekali mengalami masa-masa sulit ya. Bahkan aku lihat juga hubungan kalian itu sering sekali stuck, mandek, nggak ada perkembangannya. Bahkan merasa kayak ingin melepas pun sulit karena merasa kayak terbelenggu ya. Mungkin memang ada seseorang, mungkin dia yang tidak mengizinkan kamu untuk pergi dari dia. Setiap kamu mencoba untuk move on, dia datang lagi. Terus setiap apa ya namanya tuh, kayak apa ya, nggak ada perkembangannya lah intinya kayak gitu ya. Nah inilah yang membuat kamu dengan dia tuh makanya masih belum belum stabil hubungannya. Terus itu juga ternyata di sini dia menghadirkan pihak ketiga di hubungan ini ya. Dia sempat menghadirkan pihak ketiga, bahkan mungkin ada sebagian dari mereka yang kayak kawin lari itu loh ya, atau nikah siri atau apalah sebutannya yang kayak gitu ya. Kawin lari yang tiba-tiba kamu ditinggal nikah kayak gitu ya, atau mungkin dia nikah siri atau bagaimana. Nah, di sini sehingga kamu memiliki rasa kecewaan yang cukup besar ya. Kamu merasa sakit hati banget sama dia akibat tindakan dia yang dulu pernah seperti ini sama kamu. Bahkan sampai sekarang pun mungkin kamu masih memiliki rasa sakit hati yang cukup besar terhadap dia. Dan itu belum sembuh. Nah, inilah juga yang mempengaruhi karena kamu merasa kayak terbebani dengan perasaan yang kecewa itu gitu ya. Jadi memang Six of Swords memang pertanda bahwa kalian memang butuh waktu untuk pulih aja dulu ya. Kalian butuh waktu yang mungkin cukup lebih mungkin waktu yang kalian butuhkan untuk sembuh dari rasa sakit hati itu mungkin lebih lama dari yang bisa kalian perkirakan ya. Karena memang masih ada efek yang tersisa dari hubungan kalian yang sebelumnya gitu. Masih ada rasa sakit hati, masih ada trigger, masih ada trauma, kecewa, dendam, amarah kayak gitu aku lihat di sini. Yang penting di sini aku lihat sih masih sebenarnya masih ada peluang ya, masih ada peluang kok untuk bisa bersama lagi. Cuman yang itu yang perlu kalian lakukan tahap awal adalah sembuhkan dulu rasa sakit hatimu ataupun rasa sakit hati dia ya. Putuskan di masa depan kalian ini mau yang terbaik bagaimana ya, mau dilanjutkan atau enggak. Tapi yang paling penting adalah sembuhkan dulu rasa sakit hatimu gitu. Kalau misalkan udah selesai dengan rasa sakit hatimu, dengan traumamu, dengan amarahmu, silakan kalian putuskan untuk masa depan kalian mau seperti apa, seperti itu ya. Memang selama ini aku lihat tuh ada Seven of Wands ya. Jadi
Mungkin selama ini tuh dia selalu memberikan batasan terhadap kamu karena sebenarnya memang ada pengaruh dari pihak ketiga. Ini bisa jadi dari keluarga, orang tua atau mungkin pasangan dia yang lainnya yang mencegah dia untuk bisa bahagia dengan kamu atau bersama dengan kamu. Bahkan di sini aku lihat ada pihak ketiga nih yang mencoba untuk menyabotase hubungan ini, kayak apa sih namanya? me, 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 menghalangi gitu ya, mempengaruhi atau ya ya mempengaruhi, menghalangi agar kalian bertengkar, agar kalian tidak bersama seperti itu. Ya, jadi memang kalian memang sangat ini ya, dibuat apa, kerja keras banget untuk bisa mempertahankan hubungan ini kalau aku lihat di sini. Tapi sejujurnya walaupun di sini kalian ada yang selingkuh, ada yang tidak direstui, kemudian kalian tetap berpisah juga, hubungannya juga stuck ya, aku lihat, tapi tetap memiliki perasaan yang sama. Kamu dengan dia itu sama-sama memiliki perasaan yang sama, sama-sama masih memiliki cinta yang sama, hanya saja sudah tidak pada hubungan yang sama gitu ya. Sempat ada yang masih dengan selingkuhannya, ada yang mungkin juga sendiri di sini, tapi memang saling diam, saling tidak berinteraksi antara kamu dengan dia, seperti itu aku lihat. Intinya mau dengan siapapun dia, kita nggak usah ambil energi dia dengan selingkuhannya, tapi intinya di sini baik kamu ataupun dia sekarang memang sudah berpisah, tapi perasaan itu masih ada. Baik kamu ataupun dia masih memiliki perasaan yang sama. Dan memang juga yang mempengaruhi kalian berpisah juga salah satunya karena adanya seseorang yang takut ini ya, entah ini takut akan masa depan dia, terus itu juga ada rasa tidak percaya diri juga kan, sehingga inilah yang membuat masalah di hubungan kalian, yang membuat hubungan kalian akhirnya itu apa itu namanya, sulit untuk terjalin ya. Terus itu juga mungkin masih ini ya, masih beda cita-cita, apa sudut pandang untuk hubungan ini seperti apa. Misalkan kamu pengennya segera komitmen, tapi dia pengennya sukses dulu dari karir, keuangan ya. Jadi kamu fokusnya ke hubungan, dia fokusnya ke karir, ke keuangan, sehingga ya udah beda arah tujuan ya. Akhirnya ya udah seperti ini kalau aku lihat di sini. Terus itu juga ya hubungan yang akhir-akhir ini tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan aku lihat. Dan bahkan aku lihat di sini ya, ada seseorang di sini yang merasa bahwa sekarang tuh dia sudah tidak terlalu percaya diri banget dengan diri dia saat ini tentang hubungan ini. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kayak sebenarnya dia itu ingin memiliki hubungan ini, ingin bersama dengan kamu. Tapi kenapa tidak bisa terjadi? Karena bisa jadi ya ada masalah-masalah yang mempengaruhinya gitu kan. Sehingga dia merasa kayak insecure sama kamu, semakin tidak percaya diri lagi, semakin kurang usaha ya. Sehingga ini juga yang membuat dia semakin down ya. Terus itu juga mungkin dia sempat mengusahakan untuk berbaikan dengan kamu, tapi mungkin kamunya udah cuek, kamunya tidak apa ya, tidak memandang usahanya, atau mungkin kamu tidak peduli dengan usaha yang sempat dia lakukan. Mungkin kemarin-kemarin nih kayak lebaran nih kan ya, masih lebaran, tahu-tahu dia chat kamu minta maaf, mungkin kamu tidak merespon atau ya merespon seadanya aja gitu ya, nggak tanya kabar, nggak ada komunikasi lebih lanjut kayak gitu ya, kayak cuman ya udah yang penting minta maaf, oke, diterima gitu, abis itu udah gitu, nggak ada basa-basi busuknya gitulah ya. Sehingga di sini dia semakin, tingkat kepercayaan diri dia semakin rendah untuk bisa menghadapi kamu. Aku lihat di sini untuk bisa meyakinkan diri dia bahwa dia mampu untuk memperjuangkan kamu lagi atau bisa kembali lagi dengan kamu. Terus itu juga aku lihat memang saat ini dia benar-benar fokusnya itu pada karir, keuangan, seperti itu ya, karena menurut dia dia harus bisa stabil dulu dari situ, karena aku lihat juga kan di sini dia berjuang sendirian, dia harus memenuhi kebutuhan pribadi dia, terus juga mungkin ada keluarga yang perlu dia hidupi, mungkin orang tuanya, adik-adiknya, seperti itu. Terus itu apalagi nih,
Kalau aku lihat dia juga kan ini ya, karena memang berjuang sendiri. Mungkin juga dia bukan berasal dari orang yang kaya-kaya banget gitu ya. Kalau mungkin kalau orang kaya juga dia tetap dia harus bekerja gitu kan. Nah, sehingga di sini tuh dia juga harus memikirkan masa depan dia juga gitu kan. Dia juga harus menabung untuk ya cari modal untuk masa depan dia nanti bersama pasangannya, entah ini bersama kamu atau yang lain. Tapi kalau aku lihat sih di sini dia menginginnya kamu. Cuman kan tergantung dari kamunya ya, kamunya mau nggak sama dia. Tapi seperti itu ya, dia di sini benar-benar fokusnya sama materi sekarang ini karena memang dia berjuang sendiri. Aku lihat di sini dia mencoba untuk menstabilkan diri dia, nggak ada yang ngebantu loh ini ya. Aku lihat nggak ada yang ngebantu, dia benar-benar berjuang sendiri. Makanya di sini dia sering mengabaikan kamu atau kurang memberikan waktu luang untuk kamu kayak gitu. Aku lihatnya dia sering apa ya, sering mengabaikan kamu ya. Ya, kalau aku lihat memang benar-benar fokusnya pada materi untuk diri dia, keluarganya, dan masa depan dia bersama pasangannya nanti gitu. Jadi dia mempersiapkannya ya dari sekarang. Terus juga aku lihat di sini yang bisa dia lakukan untuk hubungan ini adalah curhat, cari solusi ke teman-teman atau konselor gitu ya, atau orang tua, tetuanya di keluarganya, atau mungkin ya kayak psikolog kayak gitu ya, psikolog keluarga atau psikolog apa gitu, atau mungkin teman-temannya bisa jadi gitu. Intinya dia tuh sering cerita gitu loh, cerita dengan seseorang yang lebih kompeten atau yang lebih profesional atau yang lebih berpengalaman lah, yang berpengalaman kayak gitu, cerita tentang hubungan dia bersama si orang itu, entah itu temannya ya, teman-temannya, atau ya mungkin psikolog atau tetua di keluarganya atau siapa gitu, sahabat atau siapa gitu. Nah itu juga konseling dia, gimana sih baiknya, dia harus bagaimana, dia harus berbuat apa, bagaimana caranya untuk mendapatkan hatimu lagi, yang seperti itu ya. Jadi ada seseorang dia yang dia cari untuk membantu proses hubungan kalian bisa bersatu kembali gitu, untuk mendapatkan perhatian kamu kembali gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Gemini, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.